Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Jamaah sholat Isya Masjidil Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga. Yang pertama tentu kita mari sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang paling bisa kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, dan kita masih bisa Allah beri kesempatan untuk menjalankan perintah Allah. Tentunya itu sholat Isya dalam berjamaah, kita tadi tadarus, dan sekarang kita coba taklim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu beristiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari baca sholawat sama-sama kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala yang pertama tentang bab sholat, fikih sholat. Penjelasannya adalah as-sholatu hiya syar'an. Sholat menurut syara, hiya sholat as-syar'an menurut syara, yaitu aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, maksusatun, yang tertentu atau dikhususkan, muftahatun, yang dibuka atau diawali, bitakbiri, dengan takbir, muhtamatun, dan ditutup atau diakhiri bitaslim, dengan salam. Wasumiyat, perbuatan tersebut atau sholat, bidalika, dengan sholat, istimaliha, mengandung makna, ala sholati lughatun, sedangkan sholat menurut bahasa wahya doa, yaitu doa. Jadi
Pengertian sholat kalau menurut syara ada dua pengertian ini, syara dan lughat atau bahasa. Kalau pengertian menurut syara yaitu artinya beberapa sholat adalah ucapan, beberapa ucapan, aqwalul ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu atau dikhususkan. Ucapan dan perbuatan yang dikhususkan yang diawali dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Jadi salat berbicara adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Sedangkan menurut lughat atau bahasa, salat berarti doa keterangannya. Selanjutnya wal mafruḍat atau yang dalam sholat fardu, al mafruḍatul ainatu yang bangsa ainiyah itu khamsun, ada 5 fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino setiap hari, walilatin lan wengi dan malam, maklumatun yang diketahui minat dini dari penjelasan agama bidarurah dengan penjelasan yang jelas. Fayakfuru maka dihukumi kafir jahiduha yang menentangnya. Ini keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Sholat 5 waktu, sholat fardu ain. Sholat fardu ain. Fardu ini ada 2 macam, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau pengertian fardu ain itu fardu yang diwajibkan kepada semua muslim atau muslimat, muslim laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Artinya muslim laki-laki perempuan tentunya yang sudah mukallaf itu wajib melaksanakan. Jika tidak melaksanakan berarti orang itu dosa. Kalau fardu yang kedua itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu sifatnya umum. Dalam satu desa sudah ada yang melaksanakan, itu berarti kewajiban masyarakat di desa itu gugur. Itu fardu kifayah. Apabila sudah melaksanakan, contohnya sholat jenazah. Apabila dalam satu kampung satu pun tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, dosa semua orang satu. Tetapi kalau ada yang sudah melaksanakan, berarti ini sudah melakukan satu kampung, dosa sudah gugur semua. Fardu kifayah. Sedangkan sholat fardu ini 5 waktu ini sifatnya fardu ain kepada setiap muslim muslimat, lanang maupun wadon, laki-laki maupun perempuan. Dan di sini dijelaskan, di dalam kitab ini dijelaskan, bagi yang menentangnya fayakfuru maka dihukum kafir jahiduha yang menentangnya. Jadi ini saya hanya menjelaskan sesuai kitab ini, karena memang Rasulullah bersabda, ma bainal muslim wal kafir taqsur, perbedaan antara kafir dan mukmin itu tinggal sholat. Di sini keterangan situ, keterangan satu aja, saya nggak bakal menjelaskan. Selanjutnya walam yastami, dan tidaklah dikumpulkan hadir khamsu sholat 5 waktu ini li ghairi nabiyina, selain kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sholat fardu yang 5 ini, yang dikumpulkan 5 waktu ini diwajibkan semua kesatuan hanya untuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diajarkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Sama memang Nabi-Nabi yang lain ada melaksanakan sholat, ada, tetapi ajarannya beda, tidak 5 waktu. Yang 5 waktu diajarkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini diterangkan sholat yang 5 waktu ini tidak diajarkan kepada Nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yang awalnya kita sudah tahu, tentunya sholat
sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj itu pertama diwajibkan, diperintahkan 50 waktu hingga akhirnya diringkas menjadi hanya 5 waktu saja: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa furidot, dan difardukan atau diwajibkan sholat 5 waktu ini Lailatul Isra, pada malam Isra, badan nubuwati badan setelah kenabian, badan nubuwah setelah kenabian bi sangasrin sinina, 10 tahun setelah kenabian, wa talati ashhurin, dan 3 bulan. Lailatan sabni wasiran, pada malam 27, lail sabni wanisrina, pada malam 27 mir Rajab, pada bulan Rajab. Walam tajib, dan tidak diwajibkan subuh, yaitu sholat subuh, yaumi tilkal lailati, pada hari itu, pada malam itu, pada malam 27 Rajab. Liang adamil ilmi, karena tidak adanya ilmu bikaifiyatiha, dengan kaifiyah atau cara melaksanakannya. Artinya fardunya sholat 5 waktu itu diturunkan pada malam Isra Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj, malam 27 bulan Rajab, 10 tahun 3 bulan terhitung semenjak Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi tahun ke-10 setelah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada waktu itu, pada malam diwajibkannya sholat 5 waktu, pada malam Isra itu sholat subuh belum diwajibkan. Pas malam itu pertama kali diturunkan perintah sholat 5 waktu, yaitu pada malam 27 Rajab, itu sholat subuh belum diwajibkan. Kenapa? Karena belum adanya ilmu cara, tata cara atau kaifiyah melaksanakan sholat subuh tersebut. Baru diwajibkan zuhur, asar, maghrib, dan isyanya. Karena waktu itu pertama kali diwajibkan, Rasulullah belum mengajarkan tata caranya atau kaifiyahnya, maka belum diwajibkan sholat subuh. Pada malam itu tok pertama hari pertama Isra Mi'raj tanggal 27 Rajabnya. Jadi ini bab pertama, bab sholat 5 waktu yang saya jelaskan. Satu lagi, inama tasbihul maktubah, sholat maktubah 5 waktu, ayat as-shalawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu. Maktubah itu sholat 5 waktu, diwajibkan ala kulli muslimin mukallafin, kepada muslim semua muslim yang sudah mukallaf. Ai baligh naqil, maksudnya baligh dan berakal, dzakarin yang sehat, au ghairihi, laki-laki atau dzakarin laki-laki, au ghairi atau bukan laki-laki, tohir yang suci maksudnya. Jadi sholat maktubah 5 waktu itu wajib dikerjakan hanya oleh setiap orang muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf ini artinya balik dan berakal, sehat, artinya berakal sehat, baik laki-laki maupun bukan laki-laki, atau laki-laki atau perempuan yang suci. Di sini jelaskan kenapa bagi perempuan yang suci, artinya kalau sedang halangan, sedang tidak suci, berarti tidak diwajibkan sholat, malah dilarang sholat. Mukallaf ini artinya yang sudah balik waktunya, waktu ini sudah balik, mencapai balik itu kita sudah tahu bahwa bagi laki-laki sudah mimpi besar, mimpi dewasa, balik, dan berakal sehat, akalnya sehat. Jadi kalau akan kurang sehat seperti anak saya ini, kan sudah diwajibkan sholat. Jadi ini mukallaf. Pengertian mukallaf adalah sudah balik dan berakal sehat. Dan satu lagi yang suci, laki-laki maupun perempuan yang laki-laki dan perempuan yang suci yang diwajibkan sholat. Laki-laki balik dan berakal.
Sekali lagi, walaupun sudah balik, walaupun sudah berumur, bahkan umurnya sudah tua tapi nggak berakal sehat, ya nggak diwajibkan sholat, nggak diwajibkan sholat. Bagaimana dia sholat orang dia nggak tahu cara sholat? Bagaimana dia mau sholat orang dia nggak tahu maksudnya sholat itu apa? Ya, itu aja yang saya sampaikan bab sholat dari kitab Fathul Mu'in ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi jamaah semua pada umumnya.